了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。好, 感恩师兄师姐semua yang sudah berkumpul bersama-sama menyimak kisah-kisah yang disampaikan oleh Master. Kangen Sang dan Kaiser, Kangen Sece Sylvia. Jadi Master hari ini kembali menceritakan dua buah dongeng yang sangat inspiratif ya mengenai karma ya. Jadi kita hari simak kembali intisari yang disampaikan oleh kisah dari Master tersebut. Silakan host. Ya, intisari dari Master Chen Yen bercerita buah karma dua bersaudara. Nah, yang pertama, Buddha selalu membabarkan kebenaran, namun karena kebodohan yang tebal, manusia hanya mendengarnya tanpa sungguh-sungguh meyakininya. Meski banyak orang di antara kita sudah memahami kebenaran, tetapi kita selalu sulit mempraktekannya. Kita bisa menjelaskannya kepada orang lain, tetapi kita sendiri tidak meyakini hukum sebab akibat secara mendalam. Karena itu, kita tidak tahu mengasihi diri sendiri dan tidak tahu bersumbangsi dengan penuh cinta kasih. Sehingga kita terus menciptakan karma buruk hingga kehidupan selanjutnya. Nah, jadi Sang dan masih mengatakan ya, bahwa Buddha membabarkan kebenaran, namun karena kebodohan yang tebal, manusia hanya mendengarnya tanpa sungguh-sungguh. Ya, saya Chan Hui ya, dulu-dulu juga pertama-tama juga mendengarkan itu tidak sungguh-sungguh ya, sehingga dalam kehidupan ini masih belum paham benar gitu ya. Jadi di kehidupan yang lalu-lalu mungkin saya nggak pernah mendengarkan atau bagaimana saya nggak tahu ya, tapi itulah dia di berkehidupan terus-menerus mungkin melakukan karma-karma buruk ya, karena ketidakpahaman tentang kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha dan tidak meyakini hukum akibat, sebab akibat secara baik, secara mendalam. Ya, kalau kita yakin, tentunya kita akan berhati-hati dalam melakukan tindakan, ucapan, dan pikiran, ya, memunculkan pikiran-pikiran yang bisa membuat orang lain celaka ataupun kebencian-kebencian, kemarahan, keserakahan. Nah, itu yang seperti itu kalau kita paham sebab akibat dengan baik, mengerti dengan baik secara mendalam, tentunya kita akan menghindari sehingga tidak lagi terus-menerus menanam karma buruk ya. Kita lihat yang kedua, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa jika diliputi kebodohan, karma buruk yang kita ciptakan akan semakin besar. Jadi, kita harus memahami hukum sebab akibat. Kita harus tahu bahwa pada kehidupan di dunia ini, kita hanya tahu berperhitungan untuk memperoleh lebih banyak. Namun, kita sama sekali tidak memahami hukum karma. Kita tidak tahu bahwa kita terlahir ke dunia dengan tangan kosong dan meninggalkan dunia dengan tangan kosong. Yang terus mengikuti kita hanyalah karma. Pada kehidupan di dunia ini, jika kita tidak berbuat kebajikan dan tidak memupuk pahala, maka begitu jalinan jodoh di kehidupan ini habis, kita akan terjerat oleh benih karma buruk. Ini seperti sebuah kisah yang tadi dua bersaudara ya. Yang satu ya dagang terus lah.
ya, terus-menerus merasa kurang, ya, harus terus lebih kaya dan lebih kaya lagi, dan sehingga dia betul-betul kaya raya, dan setelah kaya raya ditinggalkan semuanya. Ya, jadi tidak ada yang dibawa. One Pantai Pushi, Weiyu ya, Suisen, ya, demikian, ya. Jadi segalanya tidak akan dibawa, hanya karma yang terus mengikuti bagai bayang-bayangnya, ya. Begitu. Jadi kalau dari dua bersaudara tadi, ya, yang satu rajin belajar dharma, sehingga ketika brothernya, adiknya itu meninggal dunia beberapa tahun kemudian, ya, menjadi kerbau. Ya, kenapa menjadi kerbau? Mungkin ya karena itu, ya, kebodohannya. Jadi dia hanya mengejar materi, ya. Jadi mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga melupakan bagaimana berbuat baik, berbagi dengan orang-orang, ya, karena saking sibuknya, ya, mungkin bukan karena punya pikiran jahat, enggak, tapi karena saking sibuk hanya fokus kepada materi, sehingga beliau itu melupakan, ya, bagaimana sebaiknya jadi manusia, tidak mengerti hukum sebab akibat. Apa yang dia tanam, yang dilakukan, dia itu adalah penyebabnya, sehingga akibatnya seperti itu, ya. Jadi dikisahkan, ya, dalam dongeng ini bahwa dia menjadi kerbau. Baik, sedangkan kakaknya, abangnya, ya, dia punya ya menjadi seorang biku. Baik, kita lihat lagi lanjutnya. Yang ketiga, jika tidak menanam benih baik dan menjalin jodoh baik, maka setelah usia kehidupan berakhir, kita akan terlahir di alam rendah. Alam rendah terdiri atas 3 jenis, yakni alam binatang, alam setan kelaparan, dan alam neraka. Contohnya kisah ini. Salah satu orang dari 2 bersaudara itu tidak mempercayai hukum karma. Meski mendapatkan banyak uang, tetapi dia tetap terlahir di alam binatang. Dia terlahir sebagai kerbau yang harus bekerja keras. Jadi kita sungguh harus melatih diri dan menciptakan berkah. Dengan begitu, barulah kita memiliki makanan spiritual dan kekayaan pahala untuk kehidupan mendatang. Segala sesuatu terakumulasi seiring berlalunya waktu. Jika kita tidak tekun dan bersemangat, melainkan membangkitkan pikiran buruk dan melakukan perbuatan buruk, maka kita juga mengakumulasi karma buruk. Jadi kita harus bertekad untuk memupuk berkah dan kebijaksanaan. Fu Hui Shuang Xiu. Jadi di sini dalam ceritanya bukannya kita nggak boleh mengejar materi, tapi boleh-boleh saja mengejar materi, akan tapi menggunakan materi-materi tersebut yang dihasilkan untuk menjalin jodoh baik. Nah, ini baru bermanfaat, ya. Jadi materi-materi tersebut bermanfaat, bukan hanya didapatkan, ditumpuk, hanya sukacita melihat tumpukan-tumpukannya, tetapi tidak mau berbagi, ya, tidak ingin kehilangan malah, ya. Jadi takut kehilangan, ya, takut kekurangan, maunya bertambah terus, ya, tidak mau berkurang, tetap mau. Itu banyak, memang penyakit manusia demikian, ya. Ya, mau dapat uang, sudah dapat uang mau dipakai, tapi nggak mau berkurang, ya, maunya bertambah, ya. Jadi cari terus bagaimana caranya menambah pundi-pundi uangnya, gitu kan. Jadi pemakaiannya bertambah, tetapi uangnya nggak mau berkurang, ya. Mau beli ini, mau beli itu, mau beli yang lebih bagus, tapi nggak mau hartanya berkurang. Hartanya harus bertambah terus. Nah, ini yang repot, ya. Jadi udah cuannya nggak mau dipakai, tapi duitnya nggak mau kurang, harus cuan lagi. Jadi itulah makanya mencari-cari terus bagaimana caranya untuk melipat gandakan. Demikian akhirnya lupa akan bahwa di dunia ini kita terlahir, kita harus menjalin jodoh baik, kita harus juga menanam benih-benih sebab karma baik, sehingga kita tidak terlahir di alam rendah, ya, seperti yang 2 bersaudara tadi, ya. Yang satu menjadi biku, yang satu setelah meninggal menjadi kerbau. Baik, kita lanjut.
Ya, yang kedua adalah 2,5 muatan pedati. Ya, nah ini dongeng ini pun juga dongeng yang inspirasi ya. Kita lihat lagi intisarinya. Di dunia ini, selain manusia, juga terdapat banyak jenis hewan dengan wujud yang berbeda-beda. Semua itu merupakan makhluk hidup di alam binatang. Hewan-hewan seperti sapi, kuda, bagal, unta, dan lain-lain, semuanya terlahir ke dunia untuk bekerja keras bagi manusia. Petani harus bekerja keras. Sapi harus lebih bekerja keras. Jika tidak berhati-hati, kita mungkin akan terlahir ke alam binatang dan hidup menderita. Berbagai jenis binatang itu menunjukkan kepada kita buah dari karma buruk. Setelah memahami hukum sebab akibat dan melihat perwujudan dari buah karma, kita hendaknya mengingatkan diri. Tak peduli menjadi sapi ataupun kuda. Mereka harus bekerja keras bagi manusia. Itu karena mereka sedang membayar hutang. Membayar hutang. Dan seringkali hutangnya itu mereka tidak ingat berhutang. Tidak ingat kapan saya hutangnya, kok saya harus bayar sih gitu ya. Ini banyak nih ya. Kenapa kok saya menerima kondisi yang seperti ini? Hutang apa ya saya katanya. Jadi udah nggak usah dicari lagi, nggak usah mencari tahu kita hutang apa, tetapi yang jelas kita sekarang sudah giliran membayar. Bayarlah dengan sukacita juga. Ya, karena dengan membayar itu berarti hutang kita sudah lunas sebagian. Ya, bersukacita dong ya kalau hutangnya lunas sebagian. Jadi jangan pikirin, aduh pedihnya, perihnya. Yaitu karena sebab-sebabnya dulu kita nggak ingat ya menanam sebab. Jadi jangan salahin orang lain ya. Jadi memang demikian gitu ya. Saya juga udah banyak ya menerima berbagai tagihan-tagihan ya yang harus saya bayar gitu ya. Dan tentunya saya yakin itu bahwa itu adalah tagihan-tagihan saya dari masa lalu. Ya demikian. Saya percaya masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak mengerti sebab akibat, tidak mengerti hukum karma, tidak mengerti apa itu namanya kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang semu. Ya kalau nggak ngerti ya itu akhirnya mung mung tung tung kata master ya. Mung mung tung tung tuh ya apa ya? Mung mung tung tung ya bodoh-bodoh begitu ya, serampangan, sembrono gitu ya, kira-kira kayak gitu dah. Ya, uli hutu katanya. Uli hutu. Ya, seperti itu yang dipraktekkan oleh manusia di awal-awal yang sebelum tahu tentang prinsip-prinsip kebenaran. Ya, demikian kita lanjut ke yang kedua. Di kisah ini, usai melunasi hutang, sapi itu pun mati. Lebih baik kita menabung perbuatan baik. Jangan hanya membayar hutang. Inilah yang dilakukan sapi itu. Berapa hutangnya pada pria itu di masa lalu, sebanyak itulah dia bekerja untuk membayar hutang. Setelah melunasi hutang, ia pun mati. Jadi, terlahir sebagai sapi, kuda, unta, dan lain-lain adalah untuk membayar hutang kepada majikannya. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Kita jangan mengambil keuntungan dari orang dan berutang kepada orang. Saat kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, maka kita akan berutang kepada orang. Kelak kita tetap harus membayarnya. Inilah hukum sebab akibat. Ya. Jadi bayar hutang, saya sedang bayar hutang sekarang, bayar hutang, tapi saya harus ingat untuk deposito ya. Nah, ya kan kebiasaan kita kan gitu ya, memang mau bertambah kan. Nah, tapi deposito di sini bukan deposito uang, tetapi deposito jodoh baik, ya, menanam benih-benih karma baik, melakukan kebajikan ya. Kalau ada perbuatan baik jangan sampai saya ketinggalan. Kalau ada perbuatan yang buruk jangan sampai saya ikut-ikutan. Nah, itu yang dilakukan seharusnya ya. Dan kalau kita sadar setiap saat, biasanya kan nggak sadar nih. Saya lebih banyak nggak sadarnya daripada sadarnya ya. Satu hari 24 jam, saya sadarnya paling berapa menit barangkali ya. Barangkali satu hari ini nggak sadar, besok baru sadar, aduh kemarin kok saya lakukan ini, kemarin kok saya lakukan itu, gitu ya. Nah, tapi kadang kesadaran datang itu terlambat, gitu ya. Ya, kesadaran itu di belakang.
Kalau di depan pendaftaran katanya. Ya demikian yang teman-teman suka ngomong ya. Ya, tapi kita betul-betul dalam belajar itu terus meningkatkan kesadaran. Ya, supaya gelap batin kita bisa terkikis ya, sehingga yang ada yang cerah. Demikian. Jadi meskipun kita punya sedang membayar hutang, jadi jangan lupa untuk terus menanam karma baik ya. Di sini sudah dikatakan ya, jadi jangan cuman karena kayak kerbau tadi, utangnya tinggal 2,5 pedati, ya 2,5 pedati udah itu mati gitu ya. Jadi nggak melakukan kebaikan. Nah, nanti kalau lahir ya jadi sapi lagi kalau gitu ya. Nah seperti itu, bayar hutang lagi yang lama-lama karena masih ada, barangkali demikian ya. Oke, yang ketiga, sesama manusia juga saling berhutang. Setiap orang di dunia memiliki jalinan jodoh dan menanggung hukum sebab akibat. Kita terlahir ke dunia untuk membalas budi atau menagih hutang. Kita harus sangat bersungguh hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus lebih banyak menjalin jodoh baik dengan sesama dan lebih banyak bersumbangsi bagi sesama. Dengan demikian, kita dapat menginspirasi orang lain untuk berdana dan tahu berpuas diri. Terhadap orang yang melakukan 10 kejahatan, kita dapat membimbing mereka untuk melakukan 10 kebaikan. Jika dapat demikian, maka pahala kita sungguh tak terhingga. Ya. Jadi, di dalam kehidupan ini jangan suka mengambil barang yang bukan milik kita. Kalau di dalam ajaran Buddha, bahkan jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Meskipun ada barang, ada makanan di meja, makanan aja ya, yang kelihatan encer-encer gitu, yang gampang, mudah-mudah. Makanan di meja, kalau belum dipersilahkan, jangan dimakan. Ya. Karena kalau belum dipersilahkan kita makan, berarti kita sudah mengambil barang yang belum diberikan, yang bukan milik kita. Karena bukan kita yang beli kan, kecuali kita yang beli sendiri, kita taruh di meja, kita makan sendiri, ya silahkan ya. Jadi kalau orang lain punya, ya jangan sembarangan ini. Ya, seperti itu. Jadi jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Di sini ada kata-kata jangan mengambil keuntungan dari orang. Maksudnya mengambil keuntungan itu mau untung sendiri tapi merugikan orang gitu ya. Dan berhutang pada orang katanya gitu kan. Mengambil keuntungan dan berhutang kepada orang katanya. Maksudnya di sini berhutang kepada orang itu ya berhutang budi, berhutang karena kita melakukan kesalahan ya. Sedemikian. Jadi jangan seperti itu kira-kira gitu ya. Jadi jangan mengambil keuntungan. Bukannya bisnis nggak boleh ngambil keuntungan, bukan ya. Ini jangan salah nih nanti. Masa kita nggak boleh ngambil keuntungan? Dagang gimana nggak untung? Ya dagang harus untung. Maksudnya mengambil keuntungan itu ya tentunya dengan cara-cara yang kurang baik ya. Jadi berdagang boleh berdagang. Umpamanya pada saat harga mau naik ya, kalau mau tunfo gitu kan, mau simpen barang ya jangan gila-gilaan ya, sehingga sapu semua barang di pasaran bersih, disimpan, lalu tunggu naik baru dijual. Nah, itu namanya mengambil keuntungan demi diri sendiri dengan keserakahan ya. Dan bahkan hukum negara pun melarang itu ya. Jadi orang-orang yang nyetok barang segitu banyak, kalau waktu barang kosong nggak dijual dulu, itu bisa ditangkap. Ya. Hukum negara aja demikian ya. Jadi itu di dalam chatnya ada Johannes mengatakan spekulasi. Ya, jadi kalau Master itu kan sering mengatakan jangan spekulasi deh gitu ya. Bahasa Mandarin spekulasi touci ya. Touci bukan curi ayam tapi ya touci itu ya cinya cihui ya, kesempatan ya. Jadi mencari-cari kesempatan. Ya itu memang di dalam bisnis itu biasa sih, tetapi ada aturan-aturan juga ya, jangan berlebihan, jangan terlalu serakah gitu ya. Kalau sedikit-sedikit itu memang untuk dijual ya, it's okay kan gitu. Oke, jadi demikian dari ketiga ini. Yang terakhir adalah bahwa terhadap orang yang melakukan 10 kejahatan, kita dapat membimbing mereka untuk melakukan 10 kebaikan. Tentunya kita harus tahu apa itu 10 kejahatan dan 10 kebaikan. Ya. Jadi kalau 10 kejahatan dan 10 kebaikan itu tentunya ya dari 5 sila, terus dari Sun Koi ya. Ya dari Sun Koi lah, 5 sila juga bisa dari Sun Koi kan gitu ya. Jadi seperti tidak membunuh, dari tubuh kita kan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong ya, berucap kasar. Nah itu kan bisa berbohong, berucap kasar, mengadu domba,
itu udah berapa tuh, dari mulut ada 3 gitu ya, dari perbuatan membunuh, mencuri, berbuat asusila ada dengan 6, terus ada lagi 4 lagi dari apa, dari pikiran ya, keserakahan, kebencian, kebodohan, ada kurang 1 kok ya, dari ucapan kali ya, ada 4 mestinya. 4 itu berlidah 2, mengadu domba gitu ya, bergosip, berkata kasar, berbohong, nah itu 4. Jadi semuanya ada 10. Jadi kalau yang kejahatan ya itu, kalau yang kebaikan ya tidak, sebaliknya tidak melakukan itu ya. Jadi kalau bahasa Pali biasanya pakai ditambahin aloba, adosa, amoha. Kalau itu loba, dosa, amoha, ini aloba, adosa, amoha. Jadi tidak melakukan hal-hal yang apa bisa mendatangkan banyak keserakahan yang terus muncul, keinginan-keinginan untuk menyerakahi, memiliki barang orang, ya kan, kebencian, iri hati, dan lain-lain. Demikian, itulah yang sebaiknya kita latih di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ajaran Buddha itu memang betul-betul Zhenjian, Pova gitu ya. Ajaran Buddha itu yang dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari antara manusia dan dan Zhenjian ya. Menggunakan Shijian, Kongjian, dan Iden Shijian, kita terus berlatih agar tentunya kita terlahir kembali di alam yang lebih baik, paling kagak menjadi manusia kembali, sehingga terus masih bisa berlatih kembali, sehingga Puhui Swangshu selalu terus diingat dan dipraktekkan, dijalankan, sehingga suatu saat bisa mencapai tingkatan-tingkatan tertentu ya, mencapai pencerahan yang tertinggi, bahkan siapa tahu demikian. Baik, lanjut lagi. Nah, selesai sudah kita sama-sama menyimak intisari dari 2 buah kisah yang diceritakan oleh Sangden. Nah, kini saatnya Sesung Sece berbagi dengan sukacita. Ya, mari kita berbagi dengan sukacita. Ini yang sudah resen ada siapa ini ya? Maaf saya belum lihat side by side gallery. Nah, ya ada 2 orang, tapi saya mohon maaf nih, tadi saya nggak lihat siapa yang lebih dahulu ya. Coba yang merasa lebih dahulu aja deh, sharing duluan. Ada dari Pekanbaru, ya. Ini Atwa Sesiung bukan ya? Silahkan, dari Pekanbaru, Limun Fa, ya. Atwa ya ini ya, Atwa Sesiung ya. Silahkan. Kalau Johannes bisa menunggu katanya. Halo? Nggak kedengeran ya? Kalau gitu Johannes Sesiung dulu deh. Halo? Halo, ya Susyong. Ya, udah kedengeran Sesiung. Ya, tadi mau mute nggak bisa saya, masih terlock. Ini udah bisa. Oh, masih ngelok. Oh ya, maaf ya. Hostnya lupa nih. Baik, ya. Saya juga lupa, saya nggak inget ya untuk unmute ya. Silakan. OK， 感恩上人讲故事。Selamat pagi，师兄师姐们，大家早上好。mungkin saya mau coba sharing ya. Kita kan dunia ini, mungkin kita dari kecil sudah dengar ya, dari papa mama atau dari tetangga atau dari nenek kita bilang suami istri ya. Kenapa bisa jadi suami istri? Biasa orang tua ada dulu kan sudah mengatakan sakemje, karena ada utang-utang itulah ya. Tapi ini jauh sebelum, karena mungkin sebelum ada Dharma-Dharma mungkin yang di kampung ya. Saya dengar ini sudah. Berarti kita udah mesti ingat loh. Bukan karena kita pelajari agama Buddha, sekarang ini kita baru tahu ini. Sebenarnya dari dulu kita sudah tahu. Cuma kita ya tidak sadar ya. Tidak sadar bahwasanya ini adalah hukum karma. Jadi kadang orang rumah tangga, suami istri ribut gini-gini, kadang ada yang menasihati, inilah angabo sakemje. Lu mesti sabar, lu mesti mengalah untuk suami. Itu mesti katanya. Tapi kan banyak yang tidak berterima. Sebenarnya baru-baru ini saya ada ketemu satu teman ya, cewek ini juga lumayan ya, teman saya ini cewek lumayan keras juga sih, dia suka arisan juga. Suaminya katanya ya, suaminya agak sama luar bagus, sama keluarga agak kurang bagus. Memang itu mesti setiap orang pasti ada pernah ketemu hal-hal itu. Cuma kita sadar atau enggak,
satu teman ini mau saya coba tarik ke sebagai relawan. Sepertinya dia udah mulai mengarah ke sana. Berdonasi sudah, ikut kegiatan sudah mulai. Ini satu kehidupan mereka, tapi istrinya sering sharing ke saya bahwa biasanya suaminya suka agak arogan seperti itu. Saya bilang seperti yang seorang ibu rumah tangga yang cerita kepada seorang sangha bahwasanya kenapa dia dipukul suaminya. Nah, seperti yang pernah kita ceritakan sebelumnya, karena ada karma sebelumnya. Nah, sangha itu mengajarin istrinya yaitu dengan mengikat satu gepuk lidi itu untuk suaminya pulang setelah mabuk, ya kasih sapu ini dong supaya dipukul. Nah, sekali pukul aja suaminya udah habis, nggak mau pukul lagi. Karena itulah cerita seperti yang tadi, dia rupanya suaminya dulu tuh adalah seekor kerbau dan istrinya adalah seorang penggembala. Karena sering pukul, nah ini utang. Sampai sekarang dia bayar. Saya ceritakan kasus ini, kasih dia dengar. Dia tidak percaya, katanya. Percaya atau enggak, itu urusan kamu. Kalau kamu semakin keras pada suamimu, ingat yang kamu dapat itu apa? Kehancuran. Pasti. Ya, kalau mau cerai begitu, ya udah cerai aja. Lu enaknya ngomong, saya bilang, lu pikir anak lu enggak? Anak lu udah mau udah mau jadi kakek nenek loh, ini saya bilang. Enggak bisa ngomong begitu. Kita melepas sekarang ini, tapi lu yakin setelah lepas dulu lebih baik? Belum tentu dong. Saya juga ada cerita Susung Suci yang di Taiwan atau yang di sini saya dengar, malah suaminya tukang narkoba, pemabuk, judi. Sucinya itu yang mengalah, suci itu kegiatan suci tidak mau terlalu memikirkan pekerjaan dia. Yang penting suci itu sendiri berubah dan pelan-pelan bisa mempengaruhi suaminya dan bisa suaminya itu masuk ke suci loh. Ini kenyataan kisah-kisah nyata. Lu nggak percaya? Lu coba rajinan nonton di The ITV, di YouTube itu ada semua ceritanya itu saya bilang. Lu jangan keras kepala. Yang rugi siapa? Keluargamu sendiri loh. Lu ini hari ketemu saya, lu cerita sama gua bisa sampaikan. Kalau lu cerita sampai ke orang lain yang kurang baik, dia jelekin suamimu, dia bilang kebaikanmu, lama-lama ini bisa pengaruh apa? Benih-benih cinta lu, saya bilang lu hati-hati. Akhirnya apa? Lu mengkhianati suami lu. Yang ujungnya siapa yang salah? Kamu loh. Karena kamu terlalu perasaan kamu katakan dan dia mau perhatian kamu gitu loh. Ujungnya muncul benih cinta ini bahaya. Kamu ketemu saya ngomong apa adanya gitu loh. Sudah banyak kayak kadang suaminya memang kadang keterlaluan, saya juga akan nasihat di suaminya gitu loh. Suaminya baik, berubah. Habis lama-lama muncul lagi. Tapi munculnya karena apa? Kan suami istri punya masalah, kita orang luar cuma bisa mengatakan hal-hal yang contoh-contoh aja. Kalau kita terlalu campur lagi, kita yang pusing sendiri. Satu sisi teman, satu sisi ini juga teman. Dia suami istri teman gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Dalam kehidupan ya Zolang ya. Zolang itu yang paling benar. Bisa jadi orang yang baik, yang bijak, itu yang paling baik. Kalau kita memberikan nasihat, pandangan, itu hal-hal yang positif aja. Jangan sampai mereka terjerumus gara-gara kita yang sampaikan, malah mereka berkelahi, berantem, bercerai. Nah, karma kita lagi. Ini awalnya cuma perhatikan mereka. Ujung-ujung karma kita yang simpan karena kita gara-gara kita ngomong, gara-gara kita yang apa-apa, kita yang mesti terima karena sampaian kita istrinya ungkit terus. Nah, ini cerai. Siapa yang bertanggung jawab? Karma ke kita. Jadi kalau kita hidup manusia itu ya mau nagih utang atau bayar utang, mesti datang dah bayar utang. Jangan menagih utang. Orang utang ke kita datang, ini kalau cerita duit pasti bayar kan. Tapi kalau orang utang duit kita udah cari dia nggak mau bayar, angkanya berapapun ya. Kalau kita masih di rumah, dapur berasap, anak-anak sekolah nggak terganggu, masih ada tempat tinggal, ikhlaskan aja. Daripada lu stres, dia udah gak dia bayar, lu supaya ke pengadilan begitu begini, ternyata lu analisa dia, keluarga dia memang keuangannya gimana, dia habis uang kemana? Kadang dia habis uang ke judi, ke cewek, ke mabuk. Kita kesal, kita suruh orang hajar. Ya, lu menang aja. Tapi yang kamu dapat apa? Keluar uang pakai polisi atau pakai uang pakai preman. Tambah duit, bukan kurang duit.
bagus, ya udahlah kalau memang begitu. Kita melepaskan dia, bisa-bisa aja kita dikasih berkah yang dari sisi yang lain. Ada income yang lebih lagi kasih ke kita. Contoh lah, saya kasih satu solusi. Saya ada teman ajak saya untuk beli satu tanah untuk bangun ruko. Jadi rupanya yang punya pemilik tanah ini sudah nego sama orang sebelumnya. Jadi kita masalahnya saya juga nggak tahu yang sudah ada nego sebelumnya. Siapa? Jadi kita ngomong CM, dia naik jadi CMG, CMSA, CM2. Tahu-tahu kita cerita sama satu teman. Teman ini teman kita semua, jadi disampaikan, lu jangan naik lagi gitu loh. Ya kenapa? Yang mau beli si A gitu loh. Dia bilang sama si A, yang mau beli temanmu loh, si B loh gitu loh. Jadi begitu tak ketemu, tawalah semua. Gila, kita diadu domba gitu loh. Nah, teman saya yang mau beli aja, gua beli ini tadi, bilang sama gua, kalau lu ngalahin kemana? Oh nggak masalah. Ini belum ada jalinan jodoh. Ya udah saya ikhlaskan aja. Nggak enak dong ini. Nggak usah, saya bilang. Kita ini ada jalinan jodoh itu jadi. Kalau enggak ya nggak paksa. Gua bilang toh masih tempat lain masih banyak. Lu ngapain pusingkan ini? Akhirnya teman saya ambil sama dia. Nah, ketemu nih, akhirnya mereka nego 4,5. Net di situ jangan ya. Dia kalau sama lu 4,5, ya lu punya hoki. Kalau lu sama 4,5 satu teman satu lagi, ya lu punya hoki. Kita jangan naikkan lagi. Kita ini diadu domba, lu tahu nggak? Iya. Akhirnya mereka ketemunya 4,5. Tapi saya dikasih berkah lain lagi gitu loh. Ditunjuk jalan lain, jalan besar lagi. Jadi kita gimana? Loh, kok bisa ya? Saya logika, kok bisa ya gitu loh. Mengalah sini sana muncul. Jadi tidak mesti kita ngotot untuk mendapatkan sesuatu untuk memaksa gitu. Nggak perlu. Kalau lu punya berkah ada, pasti datang. Kalau nggak ada berkah, nggak dapat. Contoh yang paling gampang satu. Saya punya teman sekolah, mungkin Sisyong Suci juga punya teman-teman sekolah. Juara kelas, rajin, hemat. Kalau juara kelas pasti pintar sudah, ya dong. Semua sudah ada. Kenapa dia mau beli satu rumahnya nggak bisa? Atau satu rumah yang dia dapat cuma di gang, atau rumahnya kecil. Kenapa? Kita mesti tanya, kenapa? Lu sekolah kita pintar loh. Lu juara punya loh. Favorit sekolah loh. Muka lu nggak jelek, lu ganteng juga loh. Semua lengkap. Kurang satu. Kalau mungkin pikiran saya, bohok po, meo fubang. Lu cari apapun, karena kita tanam benih sekarang ini, makanya banyak yang lu ikutin aja. Selagi mau membantu orang lain, ikutin aja. Karena dia mungkin nggak berdana untuk membantu yang ini. Satu keberkahan ini. Ujung-ujungnya, di pendidikan dia rajin, suka membantu orang dengan tangan. Kita berdana tidak menilai angka besar atau kecil. Yang penting sebersih niat. Lu mau satu hari 500 perak, 100 perak, 1000, ya it's okay. Yang penting sebersih niat itu nih muncul setiap hari. Itu aja. Kalau menurut pikiran saya. Nah, saya lihat teman ini, beberapa orang teman ini kok bisa begitu ya. Saya juga bingung gitu. Padahal kalau kita terusan aja, kalau ujian itu, bro, tolong bantulah. Tulis kotak tel ke belakang, aku tukang nyantai. Tapi kalau manusia cari duit, manusia pergi cari duit itu nggak, kalau berkah itu nggak ada, lu sampai mati pun nggak dapat. Duit nengki, lu sih kalang nengki kaca video kata orang, bener. Tapi kalau lu punya berkah, duit cari kita, orang-orang cari kita. Nah itulah mungkin ya saat kita sekarang mungkin saat masa lampau dia banyak berdonasi, banyak membantu orang, kita tidak tahu. Nah dia yang sekarang dia justru lagi panen. Dengan ada yang kecemburuan sosial, ada yang kecemburuan, iri hati, benci, itu nggak benar. Kenapa orang susah mau naik ke atas? Karena selalu memikirkan seperti itu. Pikirnya dia kurang, mungkin ada yang memahami dharma, dia tahu. Kalau nggak memahami dharma, dia menuduh. Manusia selalu mengatakan dia paling benar. Tidak ada yang salah. Orang lain salah terus. Nah, itulah manusia. Karena kita manusia awam. Kira-kira itu Hong Sisyong Sisyong mau tervensang. 早上好，阿弥陀佛。好, Kanan, Mulia di Sisyong ya, luar biasa nih, ini ceritanya Mulia di Sisyong ini banyak pengalaman, banyak cerita, banyak kisah ya, sering membantu dan sering juga
banyak relasi yang ini ya, kenal banyak kisah-kisahnya, inilah di dalam kehidupannya demikian ya. Jadi kalau yang nggak mengerti, nggak memahami, nah itu memang repot ya. Mengerti dan memahami aja masih belum bisa mempraktekannya ya. Jadi ini memang repot soal apa, bagaimana bayar hutang ya, bagaimana menanam benih-benih karma baik, menanam sebab-sebab yang baik. Baik, tadi Johannes Sisyong resen tadi, kok sekarang udah nggak resen lagi? Tuh, Apakah kecapean oh Sisyo. kecapean? Ya silakan Sisyong. Jadi setelah Johannes Sisyong nanti Vivi Liang, lalu kemudian ada Xiaoling Sece di belakang ya. Setelah Xiaoling Sece, kita mungkin masuk ke sesi quiz nanti ya. Oke, lanjut silakan Johannes Sisyong. Sorry ya. It's okay, it's okay. Hmm. Tadi itu juga sama, kata Jose lupa unlock. Ya, mau cek juga sudah. Oke, it's okay, it's okay. Ya, karena ya semua, kan Sarah Kaiser, ya saya ingin cerita ada dua hal yang cukup lucu, menggelitik, yaitu mengenai transaksi bank. Ini pengetahuan saja, sifatnya pengetahuan, tapi ada kaitannya dengan dharma, yaitu keserakahan kecil-kecilan pada saat kita bertransaksi bank. Ya, mungkin sebagian secemen, ya, apalagi melatih pandemi pasti bertransaksi lewat bank, sudah pasti. Walaupun juga ada juga yang marah masih takut sama bank karena takut duitnya disedot oleh hacker. Kayak kemarin gue kejadian nyaris saja. Hampir saja. Ya, tapi saya nggak kapok karena transaksi bank lewat mobile banking itu mempermudah. Jadi ya saya nggak kapok lah ya. Yang ada saya perlu meningkatkan mawas diri saya, bukan menghindari. Karena dengan menggunakan mobile banking ya mempermudah sebenarnya. Yang ingin saya cerita itu adalah ini cukup menarik. Misalkan, Holeh Sesyong, saya pinjam peran ya, Holeh Sesyong ya, sebentar ya. Misalkan nih, saya bertransaksi sama Holeh Sesyong, ya pasti transaksinya legal, aman, halal semua ya. Nanti misalkan saya beli barang sama Holeh Sesyong, nah ini case yang cukup menarik. Misalkan saya punya bank, sorry saya sebut ya, tapi saya tidak dibayar ya, bank BCA misalkan. Lalu Holeh Sesyong punya banknya bank lain, misalkan Bank Mandiri. Pada saat saya transfer, asumsi sama-sama punya rekening bank tunggal, tidak ada secondary rekening. Begitu pada saat saya transfer, kena biaya. Yang sekarang itu yang namanya BIFAS. Kena biaya namanya BIFAS, yaitu 2.500 per sekali transaksi. Memang real time? Ya, real time. Tapi menjadi pertanyaan, dalam pikiran kita, ayah, yo no cenggolo, sayang kaisi ya, I want no cenggo, I transfer ki pakai gintang. Ini yang saya alami. Bahkan saya lebih kambuan misalkan begini, Sesyong, boleh nggak saya COD-nya besok? Misalkan kalau Sesyong, ya saya beda bank ini. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalkan pas saya sama Holeh Sesyong sama-sama ke Ching Setang besok, saya bawa COD, bayar ke Holeh Sesyong, ya mungkin is fine. Tapi juga pada akhirnya juga Holeh Sesyong juga merepotkan, mau nggak mau harus cepet-cepet cari ATM atau cari bank buat setor duitnya. Itu sangat merepotkan. Ya, tapi kalau yang ini masih mending. Lalu yang kedua, yang lebih parah lagi, cuma mau ketemu Holeh Sesyong, padahal busun loa, nggak sejalan, cuma cash delivery demi no cenggol, demi 2.500, padahal bensinnya udah habis berapa, gitu. Itu adalah tindakan yang nggak bijak, tindakan yang menurut saya kurang bijak. Ya, itu sih kira-kira yang ingin saya sharekan, yang ingin saya renungkan. Sebenarnya ada banyak lagi sih yang kedua, cuman karena banyak antrian, ya sudahlah, karena sangat seru, ya sudah cukup sampai di sini. Mungkin ada tambahan dari saya sedikit yang nyambung, yang mengenai kesadaran datang itu terlambat. Itu adalah salah satu revolusi kata yang sangat bagus. Bukan menyesal. Kalau penyelesaian datang terlambat, kalau yang datang awal adalah pendaftaran, lebih baik ganti penyelesaian dengan pendaftar. Kenapa? Kalau sadar terlambat, nanti kita sadar setidaknya ke depannya enggak. Tanpa penyesalan jadi lebih sadar. Why not? Seperti itu. Lebih baik sadarlah
sadar telat daripada nggak sadar masih mending gitu loh. Itu joke ya. Itu saya tutup dengan joke. Ya, jadi mengenai transaksi perbankan antar bank, ya harap bijak-bijak saja ya. Memang mau nggak mau harus kena 2,5, tapi juga pikirin bensinnya udah keluar berapa. Dan juga kalau misalkan bayarnya COD, apakah merepotkan penerima nggak? Kalau cash-nya di bawah 1 juta, is fine. Tapi kalau cash-nya lumayan, mikirin juga. Ya cepet-cepet ke polisi, cepet-cepet ke bank, kayak gitu. Kalau banknya buka, oke. Tapi kalau banknya tutup, waduh, keamanannya bagaimana? Nah, itu harus dipikirkan ya. Itulah keserakahan kecil. Dan kadang saya juga nggak sadari, dan saya baru sadar sekarang juga. Ya, tapi gimana melatihnya saya nggak tahu ya. Tapi itulah, kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama melatih. Ya, semoga bisa jadi pencerahan buat kita semua. Semoga kita tambah bijak. Salam kebijaksanaan. Ada yang mau disempurnakan? Monggo, karena Tasya. Ya, Kanan, Sesiong Johannes ini pengamat sosial ya. Pengamat sosial, masalah-masalah yang ada di lingkungan ya, masalah-masalah kecil-kecil, detail-detail, terus juga tidak luput dari pengamatan seorang Johannes ya. Baik, ya tadi juga di akhir mengatakan bahwa kita harus terus-menerus menyadari berusaha untuk berkesadaran ya. Kita master juga bilang cing ti ceci ya, mengingatkan diri sendiri untuk selalu bisa memunculkan kesadaran di setiap saat tentunya ya. Oke, baik, kita lanjut kepada Vivi Liang Secie. Silakan. Mic-nya belum dibuka ya? Oh ya, udah. Oke. 感恩师兄师姐，感恩来师兄。Ini dari buku Mahabiksu Yungsuna. Jadi di dalam keyakinan dan pemahaman di dalam praktik Bodhisattva, itu ada 6 yang harus kita lakukan agar kita menjadi yakin dan paham dalam ajaran Buddha. Yaitu 1, supremasi Triratna, yaitu 3 permata. Kita harus yakin pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan memiliki keyakinan pada Dharma dan memasuki pintu ajaran, kita akan mencapai kebuddhaan. Dan yang kedua adalah realitas semua Dharma, bahwa semua makhluk hidup itu bersifat tidak kekal, selalu mengalami perubahan. Dan semua fenomena yang ada di dunia ini bersifat relatif, penuh kontradiksi. Misalnya di mana ada kebajikan, di sana biasanya akan ada juga kejahatan. Yang ketiga, dengan kesucian karma. 2 karma suci adalah jika kita telah bebas dari noda batin dan kemelekatan ego. Dan hukum sebab akibat belum tentu itu bersifat suci murni. Contoh, dalam berdana, jika kita masih terdapat pamrih, yaitu pikiran yang mementingkan diri sendiri agar mendapatkan buah karma yang baik, kita selalu berpikir, kita telah berdana lebih banyak dari orang lain. Perbuatan ini tidaklah murni dan suci. Yang keempat, dengan mencapai pencerahan. Setiap orang memiliki hakikat kebuddhaan dengan memiliki rasa percaya diri dan keyakinan dan memiliki tekad dan upaya untuk menapaki jalan bodhisattva, kita akan mencapai pencerahan dan mencapai kebuddhaan pada suatu hari. Yang kelima adalah jalan terampil mencapai pencerahan. Dengan praktek pelatihan diri dan menggunakan metode terampil sesuai dengan ajaran Buddha, kita akan mencapai pencerahan. Dan yang keenam, ajaran mulia dari Tathagata. Dalam Tripitaka yang tercatat dalam Sutra Vinaya, Abhidharma, kita memahami dan memiliki keyakinan pada ajaran-ajaran akan menguatkan usaha kita
dengan banyak metode yang berguna untuk membantu kita mencapai kebudayaan. Kang Em Sesiong Sece. Oh, kangen dibilang saja ya. Jadi terus kembali mengingatkan kita ya bahwa di dalam berwisata ini kita bisa mencapai kebudayaan loh dengan berbagai praktek-praktek apa yang tadi diajarkan ya dari mengenai pemahaman-pemahaman kita akan Dharma tentunya ya. Baik, kita berlanjut lagi kepada Xiaoling Sije. Silakan Xiaoling Sije. Setelah ini kita masuk quiz. Cảm ơn hoặc là session cảm ơn chào anh session sece. Cảm ơn sang rente usaha ya. Tadi saya juga udah mendengarkan session apa? Tadi session ya. Session Mulyadi. Mulyadi ya. Iya tentang hukum karma ya. Tadi juga disebutkan di slide kedua ya. Kita belajar ya untuk saling mengasihi, saling menerima, saling memaklumi. Kita bisa menjadi sebuah keluarga karena adanya sebab jodoh ya. Nah, kita bertemu juga karena adanya sebab jodoh. Tidak ada sebab jodoh, kita tidak mungkin bisa terjadi ya sebuah keluarga ya. Nah, keluarga ini menjadi media ya, menjadi panggung ya. Kita karena sebab jodoh baru bisa ketemu dalam keluarga. Karena bagi kita untuk membina atau siutau, untuk memaafkan dan memaklumi anggota keluarga kita ya, untuk belajar mengasihi dan mencintai anggota keluarga kita. Dengan demikian kita memegang teguh ya. Kita belajar bersyukur mengasihi, kita belajar membawa kebaikan, kita ingin membawakannya yang terbaik tentunya di dalam keluarga terutama ya. Tidak luput dari lika-liku tentunya ya, kita belajar sabar, kita belajar tabah, juga belajar jiwa untuk memaklumi ya, memaafkan, sama juga dengan kita keluar juga demikian. Nah, siapakah yang akan mendapatkan semua ya, berkali kita berkah dari semua ini ya. Semua ini akan kembali kepada diri kita tentunya. Kita harus sungguh menyadari ya bahwa tidak akan ada sukacita, tidak akan ada kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang tidak berlandaskan pada moral kebajikan bahkan kebenaran, yang tidak berlandaskan cinta kasih, itu tidak ada ya. Nah, jika kita siutau, kita membina, sudah harus memahami ini karena kita ingin mencari kebahagiaan, kedamaian, bahkan tentu saja kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Dan cinta kasih ini adalah kenyataan hidup kita sehari-hari. Ya, kita mencari kebahagiaan, ketenangan, bukan hanya sensasi indera kita. Carilah kebahagiaan di dalam kebajikan dan kebenaran. Disitulah kita katakan seorang ibu berperan di dalam keluarga tentunya ya. Betapa pentingnya seorang ibu dalam sebuah rumah tangga ya, karena ibu adalah membawa kebahagiaan cinta kasih untuk keluarga ya tentunya ya. Seperti jangan berpikiran bahwa ibu capek sekali berperan ya, perannya apa-apa ya selalu ibu yang mengerjakan ya. Ya sebagai seci kita paling capek, yang paling berkorban banyak ya tentunya. Maka dengan cinta kasih kita membangkitkan cinta kasih kita untuk keluarga ya. Kita tahu badan raga ini anugerah dari papa mama kita, orang tua kita yang melahirkan badan ini, sehingga kita hidup menjadi seorang manusia. Maka ada taai ya, tambah lagi ada pungu taai ya, maka kasih ya kedua orang tua kita, maka hidup kita karena adanya senming mulai berlangsung ya. Kita hidup seorang manusia mulai berperan di dunia ini, sehingga seorang manusia ya tahu sesiung dasar kita sekarang kita berperan di dalam keluarga kita ya, rumah tangga kita, seorang ibu, bapak, maka menjadi ibu yang membina ya, terlepas dari kata berkeluarga, tidak berkeluarga, kita punya anak atau tidak punya anak,
ingin ditekankan di sini adalah kita menjadi ibu di dalam rumah tangga, kita menjadi pembawa cinta kasih, ya, menjadi pembawa kebahagiaan, cinta kasih di tengah rumah tangga, keluarga, ya. Muasalnya dari badan raga kita, kita dihidupkan dengan penuh cinta kasih. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup tanpa cinta kasih, ya. Ya kita tahu, ya, dari lahir dari perut sampai kita dilahirkan, ya, dibesarkan, kita dibimbing, ya, dengan dibimbing oleh penuh dengan cinta kasih, ya. Kita berperan sebagai manusia di rumah, jadikanlah pembawa cinta kasih di rumah, ya. Kita banyak sekali kita pelajari, ya, kita benahi di dalam hidup kita. Hidup di dalam cinta kasih berarti hidup di dalam kebajikan, hidup di dalam kebenaran. Ya, kan an sesiung hok lain, chào an sesiung suci. Kanan ya Xiaoling Sice ya. Ya. Ini kalau cerita tentang ibu, cerita tentang kebesaran, keagungan seorang ibu, yang tentunya ibu itu adalah seorang wanita, ya, luar biasa ya. Jadi memang kita di Sici juga ya sangat sangat menghormati dan menjunjung tinggi, ya, bakti kepada orang tua, itu terutama kepada ibu, karena tanpa seorang ibu tidak ada seorang anak, ya. Jadi memang ibu yang mengandung 9 bulan, yang kemudian melahirkannya, mendidiknya, ya, sampai seorang ibu itu memang ya sampai anaknya tua pun ibu masih menganggap anaknya anak kecil lagi, ya. Jadi ya demikian memang kebesaran seorang ibu luar biasa, ya. Jadi inilah dia ya, sharing-sharing seperti ini inspiratif, ya. Jadi kita betul-betul diingatkan kembali agar bisa menjaga ibunya, melayani ibunya dengan baik, orang tuanya tentunya, ya. Jadi demikian sharing dari Xiaoling Sice. Sekarang kita masuk kepada sesi kuis. Ini Tan Li Pin Sesiung Resen, tapi setelah kuis ya sesungguhnya, karena tadi saya sudah berjanji setelah Xiaoling Sice kita mau masuk kuis. Baik, host, kita masuk kuis dulu. Ya, cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban, ya seperti 1D atau 2A diketik di chat room 1D gitu ya. Kalau 2A yang dianggap benar ya 2A gitu ya. Oke, baik. Dan ya, kita mulai. Kuis yang pertama. Jadi buah karma dari cerita dua bersaudara, ya. Apa yang diwariskan sang ayah kepada kedua anaknya? A. Uang yang banyak. B. Bisnis. C. Nilai moralitas. D. Karma. E. Rumah. Ya, saya mulai menghitung. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, di close. Jawabannya adalah nilai moralitas. Ya, yang diajarkan adalah nilai moralitas. Tetapi meskipun diajarkan sama, tetapi persepsi dari keduanya, praktik dari keduanya berbeda, ya. Nah, itu dia, ya. Yang diajarkan sama, tetapi penerimaan mereka yang mereka praktekkan berbeda. Ya, nah itu. Jadi bukan berarti kalau ajaran sama semuanya jadi sama gitu, ya, belum tentu. Kita lanjut yang kedua. Apa yang bersifat abadi? A. Kekayaan materi. B. Kekayaan pahala. C. Kemiskinan materi. D. Rumah. E. Semua jawaban salah. Saya mulai menghitung. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, apa yang bersifat abadi? Kita lihat. Kekayaan pahala yang bersifat abadi. Kekayaan dari pahala. Pahala, ya. Jadi bukan materi, ya. Pahala itu tak berbentuk, ya. Karena tak berbentuk dia tidak akan musnah, ya. Ya, jadi seperti abadi gitu. Ada, ya. Pahala itu tidak berbentuk, ya. Ya, kalau berbentuk itu ya sempurna, ya. Ya, tidak dilahirkan, tidak dibentuk, tidak terkondisi, ya. Dia kemudian menjadi itu. Seperti itu. Pahala, ya. Jadi kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Siapakah kerbau itu?
A. Biksu, B. Kakak, C. Sang ayah, D. Adik, E. Petani. Saya mulai menghitung, ini agak lebih cepat. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, karena ini gampang sekali ya. Oke ya, jawabannya itu adik ya, adiknya ya. Adiknya yang tadinya hanya tahu mencari, meningkatkan materinya saja. Baik, kita lanjut. Yang keempat. Dari kisah 2,5 muatan pedati. Oke. Apa pekerjaan orang yang ada di dalam cerita ini? A. Menjaga sapi, B. Petani, C. Nelayan, D. Pengangkut barang muatan, E. Pedagang. Jadi, silahkan dijawab. Saya menghitung mundur. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya. Apa jawabannya? Pengangkut barang muatan. Ya. Oke. Kita lanjut ke 5. Apa yang terjadi setelah sapi mengangkut 2 kali muatan? A. Hujan lebat, B. Angin kencang, C. Gempa bumi, D. Tanah longsor, E. Kebakaran. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, hujan lebat ya. Lalu turun hujan yang sangat lebat. Ya. Oke, kita lanjut. Yang ke-6. Mengapa terlahir sebagai binatang? A. Untuk menjadi binatang kesayangan majikan. B. Karena karma. C. Untuk membayar hutang kepada majikannya. D. Untuk bekerja pada majikannya. E. Semua jawaban benar. Oke, silakan dijawab. Kita menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, apa jawabannya? Adalah untuk membayar hutang kepada majikannya. Ya, untuk membayar hutang kepada majikan tadi ya. Dia terlahir lagi sebagai binatang untuk membayar hutang kepada majikannya. Ya, itu juga jalanan karma sih. Ya, oke. Baik, kita lanjut ya. Kuis sudah selesai. Sambil menantikan pengumumannya, kita persilahkan Tan Livin Sesiong untuk berbagi dengan kita semua. Silakan Tan Livin Sesiong. Pagi ya, Sesiong Sesiong. Pagi. Pagi. 感恩上人开示，感恩师兄师姐听法相ya. Saya ini kan menarik sekali ya tadi ya bicara itu materi hari ini ya. Terus saya juga sangat tertarik ada Sesiong kita Mulyadi ya sama Sejie Xiaoling Magdalena ya. Itu sharingnya. Saya coba berbagi sedikit tadinya nggak kepengen Siong gitu. Saya bicara ini bukan karena saya bisa ya Sesiong Sejie ya. Saya juga tiap hari belajar, tiap hari berusaha mengingatkan diri sendiri. Bukan karena saya udah tahu, saya juga nggak tahu. Bahan pelatihan saya mungkin anak saya sendiri Sesiong Sejie. Nah, saya mulai Sesiong Sejie ya. Kita ini kan manusia ya. Manusia itu kan pasti selalu menganggap dirinya lebih dari yang lain. Wah, ini yang paling hebat ya. Paling pintar, paling bijaksana ya. Kalian semua tergantung saya ya. Nah, manusia mana yang paling hebat Sesiong Sejie? Mungkin ada yang bilang yang paling kaya adalah yang paling luar biasa. Mungkin ada yang bilang yang punya kekuatan fisik yang paling hebat ya, seperti yang main tinju ya, atau yang main WWF itu, yang banting-bantingan. Mungkin ada yang bilang yang punya kemampuan dalam bisnis yang paling hebat. Mungkinnya itu banyak ya kemungkinan. Kalau saya bilang semua di atas adalah salah. Manusia yang paling hebat adalah manusia yang mengerti hukum alam semesta. Dan manusia mengerti hukum kehidupan manusia. Saya bilang hukum kehidupan manusia dari mana? Karena saya selalu berbuat salah juga, apalagi depan anak ya, Sesiong Sejie. Saat kita mengerti hukum alam semesta, maka kita akan mengerti cara menyesuaikan hidup yang sederhana dan bahagia. Kalau kita mengerti
maka kesuksesan sudah di depan mata kita. Coba kita simak berapa banyak pengusaha kaya raya sukses di dunia ini. Contoh seperti yang bilang di Pekanbaru. Tapi akhirnya kalah sama apa? Kalah sama penyakit. Kalah sama bagaimana menjaga keharmonisan keluarga. Demikian juga berapa banyak artis yang akhirnya salah jalan masuk penjara. Saat sukses tidak kebayang kebahagiaan dan kebanggaan mereka ya, itu pasti ya. Tapi keadaan mereka itu ada di tepi jurang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengerti hukum alam semesta dan hukum karma. Nah, kalau kita bahas sedikit ya, saya coba ya. Sifat dasar manusia itu apa? Kalau menurut Konghucu, sifat dasar manusia adalah lembut dan penuh kasih sayang. Tapi ada juga yang bilang, sifat dasar manusia itu adalah bengis, Kalau nggak bengis, gimana kaya ya, ya? Mau dan mau. Menurut para pemimpin negara, sifat manusia itu ada cinta, kasih, bengis, dan benci. Nah, kalau menurut pemimpin negara ya, kalau dia nggak ada itu, dia nggak bisa jadi bangun negara itu. Kalau dia nggak ada cinta, nggak ada kasih, nggak ada bengis, nggak ada benci, nggak bisa jalan satu negara menjadi suatu negara yang kuat. Tapi di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti loh. Kalau kita tidak menerima didikan dan pandangan, semua tidak kekal. Maka manusia cenderung sangat sombong. Di depan mata dia, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak menghargai yang dia sudah miliki. Kalau bahasa Mandarin bilang, mu zhong wu zhenah. Tidak ada orang di depan dia, dialah yang paling hebat. Selalu mengejar sesuatu yang belum dia miliki, tapi dimiliki oleh orang lain. Hampir rata manusia itu egois, termasuk saya. Selalu ingin pamer. Kalau itu saya udah berkurang pamer, karena saya udah tahu diri. Omong besar dan selalu merasa kurang. Kalau kita bisa menerima kenyataan hidup di depan mata kita ini, maka kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Pertama harus selalu diingat kebijaksanaan. Belajar bahwa tidak ada kepahitan hidup yang terus-menerus. Tapi yang ada adalah kebahagiaan dan kebijaksanaan yang tiada habis. Pertama, saya ulang ya. Pertama, harus selalu ingat kebijaksanaan. Belajar bahwa tidak ada kepahitan hidup yang terus-menerus. Tapi yang ada adalah kebahagiaan dan kebijaksanaan yang tiada habis. Orang yang bisa hidup dalam kepahitan adalah proses menjalaninya tanpa mengeluh. Saya ulang ya, orang yang bisa hidup dalam kepahitan, atau artinya dalam keterpurukan, adalah proses menjalaninya tanpa mengeluh. Keyakinan kebahagiaan haruslah berdasarkan bagaimana cara kita menempatkan posisi batin kita dan bersyukur apapun yang ada di samping sisi kita. Kalau kita punya istri, kalau dia jelek, ya nggak apa-apa, terima. Mungkin dia ada kelebihan lain. Dia mencintai kita dengan tulus. Dia menyayangi anak-anak kita. Dia berusaha mempersatukan keluarga kita. Walaupun misalnya orang tuanya itu ada sedikit negatif, ya kita nggak bilang semua orang baik, nggak bilang semua orang jelek ya. Nah, itu pasti ada namanya gesekan ataupun menggesek seperti yang Susyong bilang sebelumnya. Keyakinan kebahagiaan haruslah berdasarkan bagaimana kita menempatkan posisi batin kita dan bersyukur apapun yang ada di samping hidup kita. Batin manusia makin lemah, maka masalah akan semakin ruwet seperti benang kusut. Batin manusia semakin kuat, maka masalah hidup akan menemukan pijakan tanah yang padat. Seperti kalau kapal sudah sampai ke dermaga, maka akan bersandar dengan sendirinya. Kapal akan bersandar di dermaga dengan lurus kalau kita memahami hukum sebab akibat dan mengerti kapan kita harus berhenti mengejar sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Karena hidup harus seimbang antara kita bermimpi ingin sukses
dan kenyataan hidup sekarang ini. 感恩师兄师姐，感恩早上好。好，感恩ya, Kang Lipin Sisyong mengingatkan kita semua ya agar selalu introspeksi. Jadi tadi ada kata-kata yang orang yang harus bisa ya. Tadi saya langsung teringat itu kata-katanya cedeku cungku fangwei dan sangren. Orang yang bisa hidup dengan sederhana barangkali ya, hidup susah, justru dia bisa menjadi manusia yang lebih utuh lah kira-kira gitu ya. Fangwei dan sang, bahkan di atas manusia lainnya. Itu memang tadi Sisyong Nanlipin juga mengatakan bahwa manusia pada dasarnya suka pamer, suka mau menang sendiri, merasa lebih hebat dari yang lainnya ya. Untung sekarang Sisyong Lipin udah enggak ya. Demikian tadi kata beliau ya. Oke, baik, kanan ya, Sisyong Nanlipin sudah sharing, sudah berbagi. Saya bacakan dulu pemenang kuis. Selamat ya kepada 1 Gunawati Sece, kedua Megawati Sece, ketiga Rossi Weli Salim Sece. Ya, yang Gunawati dari Barat, Megawati di Tangerang, Rossi Weli Salim dari Pusat, Silvi Jung Pusat, Rohana Sece Utara 2, Jakob Sisyong Barat 2. Jadi sudah banyak yang tulis mohon maaf tidak bisa ikut sharing ya, tetapi Gunawati Sece sudah raise hand ini ya. Silakan Gunawati Sece. Pagi, haplai Sisyong. Pagi, Gunawati. Sangren Kaise, pagi Sisyong Sejemen, dalam sehat dan bahagia untuk kita semua. Berbicara tentang rumah tangga ya. Memang kalau kita yakin adanya hukum karma, kita akan menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis ya. Itulah yang didambakan untuk semua keluarga ya. Maka dari itu ya kita sebagai insan suci yang memahami ya, yang mengerti, memahami dan mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita seorang yang ibu ya, pasti ya ada masalah sedikit di rumah tangga kita. Padahal cuma hal kecil ya. Si istri ini rasanya saya mau ini aja deh, mau pisah aja, saya nggak kuat, saya nggak tahan sama Sisyong saya. Nah, itulah kebanyakan, tapi ya mohon maaf ya karena ya begitulah ya, kadang-kadang dari pihak suami, kadang-kadang dari istri ya yang berucap ya kata-kata yang sedikit saja keras gitu, karena mereka seorang istri atau suami yang berhati lembut mendengar kata-kata yang keras atau kasarnya sudah tidak bisa menerima gitu. Padahal kalau kita mengerti ya hukum alam semesta ya, hukum karma yang sekarang kita sedang terima di kehidupan ini, itu antara suami dan istri adalah jalinan jodoh ya. Seperti tadi Sisyong ini juga mengatakan mau istri kita jelek, mau Sisyong kita kurang apa gitu ya. Ya kita memang udah jalinan jodoh kita ya, kita sudah menerima saja ya. Kita sedang membayar hutang dan menerima tagihan utang ya. Jadi begitulah bagaimana kita bisa menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis, yaitu harus mempunyai keyakinan yang sama ya, mempunyai kebijaksanaan yang sama ya, mempunyai kemurah hatian ya. Kadang-kadang kan si suami mau berdana, si istri ngapain sih dana melulu, kita juga hidup cuma pas-pasan gitu. Kalau mereka memahami tentang dharma ya, kebenaran sejati ini, kita terlahir ke dunia saha ini sedang mendapatkan berkah ya. Bagaimana
supaya kita terus mendapatkan berkah yang tidak habis-habisnya, ya kita terus ya selalu menciptakan berkah untuk kehidupan yang akan datang ya. Kenapa kita harus menciptakan berkah ya? Supaya kita mempunyai kebijaksanaan ya. Bagaimana kita bisa mempunyai kebijaksanaan, yaitu kita bisa tidak mempunyai batin yang gelap ya, tidak mempunyai kebodohan ya. Karena kalau maaf ya kalau saya mungkin salah pengertian ya, kalau kita kurang kebijaksanaan mungkin kita tidak bisa membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik ya. Kita harusnya berdana di ladang yang subur, nggak perlu lah, itu mah udah banyak konglomerat kok yang berdana, kita nggak perlu. Nah, saat itu kan berarti kita kurang paham berdana itu hal yang baik atau hal yang tidak baik ya. Kemudian pada dasarnya ya manusia itu mempunyai sifat hakiki kemudahan ya. Kita ingin menjadi manusia yang tersadarkan setiap hari. Tapi karena kita mempunyai kerisauan ya, kita selalu berhitungan ya, selalu perhitungan. Kenapa kita manusia selalu berhitungan ya? Kalau saya amal kesini sedikit malu. Kalau banyak saya nggak ada kemampuan, uang saya juga cuma pas-pasan ya. Udahlah, saya lebih baik tidak berbuat dana aja, tidak beramal uang. Itu karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau melepas ya, kemelekatan terhadap harta duniawi begitu melekat ya. Dia tidak mengerti kemana kita akan lahir, kehidupan yang akan datang, kemana kita akan terlahir kembali. Jika pada saat ini kita tidak mau belajar melepas ya, tidak mau berbuat dana ya. Kenapa? Karena ketamakan ya, keserakahan yang selalu ada dalam kita. Kenapa tidak menjalankan sila? Kita selalu berbuat asusila ya. Kenapa kita selalu marah ya? Temperamen kita selalu tidak baik. Nah, disinilah dengan Dharma kita belajar untuk melatih kesabaran ya. Kenapa kita selalu bermalas-malasan setiap hari? Malas lah, bangun pagi dengar Dharma, saya masih ngantuk, semalam kurang tidur. Nah, di 6 paramita itu ya kita ada semangat ya, semangat untuk jangan bermalas-malasan ya. Kemudian kenapa hati kita setiap hari selalu risau ya? Hal-hal yang kecil saja kita besarkan ya, apalagi hal yang besar ya, itu kerisauan. Bagaimana kita untuk melatihnya? Karena kita kan dalam pelatihan diri ya, dalam pembinaan diri. Ya itulah kita belajar konsentrasi ya. Dengan konsentrasi nanti kita akan mencapai suatu ketenangan ya, ketenangan batin ya, otomatis ya tidak gampang ya, secara pelan-pelan. Kemudian dengan menghapus kebodohan ya, kebodohan batin, kita akan mencapai atau akan bertumbuh, akan berkembang kebijaksanaan kita ya. Dengan kebijaksanaan kita nanti akan mencapai suatu tujuan ya. Pencapaian apa? Yaitulah pencapaian ya menjadi manusia yang tersadarkan ya. Bagaimana? Ya itu ya, cara-caranya banyak ya di Dharma ya, karena setiap hari yang kita temukan adalah Dharma ya. Bagaimana caranya? Ya memupuk pahala kebajikan ya, memupuk pahala kebajikan, memanfaatkan tubuh kita yang diberikan orang tua kita ya. Itulah yang saya bisa sharingkan. Hoklai sesiung ya, kanen ya, hoklai sesiung, kanen sesiung secemen. Kanen, Gunawati Sece ini luar biasa nih dharmanya ya. Itu yang tadi Sece bicarakan semua itu adalah tentang Pancabala, di mana kita memiliki akar-akar keyakinan ya, meyakini ajaran Dharma,
ajaran yang diajarkan oleh Buddha, lalu memiliki semangat untuk mempelajarinya, untuk merubah diri, untuk meningkatkan kemauan, ya, itu kan ada akar semangatnya, ada akar perhatiannya, memperhatikan hal-hal yang seperti itu ya, terus kemudian keteguhan dari pikirannya, dan mengikis kebodohan adalah akar kebijaksanaan, yaitu pancabala ya, uken uli. Di uken uli ini memang master terus juga mengajarkan kita kan, kalau di Sanseci Taopin itu 37 faktor, itu uken uli, itu pancabala ya, itu sangat dibutuhkan oleh kita semua ya dalam mempelajari Dharma ini, luar biasa ya. Kangen ya Gunawati Sece. Baik, lanjut kepada yang lain. Megawati, Roswelly Sece sudah resen ya. Oke, Rosi Sece, silakan. Cufu nih ya, ini Rosi baru dilantik kemarin di Taiwan ya. Oke, selamat ya kungsi ya. Kangen atas juga kulinya, bimbingannya ya, Oklai Susyong, teladannya, dan juga Susyong Seciaman semua. Saya mulai ya Susyong. Ya, silakan. Kangen Sangren Sokuse, kangen tentunya kepada Susyong Seciaman hari ini, saya merasa sukacita ya mendengar Susyong Seciaman tuh seperti sutra berjalan gitu. Jadi saya kangen kepada semua Susyong Seciaman yang telah berbagi, telah memunculkan dan mewujudkan welas asinya dengan memberanikan diri untuk membagikan mungkin pemahamannya dan pengalamannya, pengamatan di kesehariannya, mungkin dari hasil yang udah dilatih, gitu, dan semuanya itu nasihat berupa kata-kata bijak demi kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik. Di chat tadi saya lihat ada yang Sece atau Susyong jawab agar kita terus dapat berubah menjadi lebih baik, gitu, lebih bijak, berubah dari gelap menjadi terang, dari terang menuju terang lagi. Jadi dari semuanya hasil Master Cheng yang hari ini, Master Cheng yang bercerita, kangen ya tentunya kepada guru kita semua, Master Cheng Yen. Ya, jadi saya dari sharing Susyong Seciaman juga saya izin untuk berbagi kesan batin saya, yaitu hari ini ada 2 kisah dan di dalamnya ada seekor kerbau atau sapi sebagai salah satu objek di dalam pembelajarannya. Di sini saya mendapatkan bahwa di sini pentingnya keyakinan benar yang berlandaskan dari pandangan benar. Jadi di sini ada dikisahkan ada di dalamnya itu kerbau atau sapi tersebut itu terlahir karena dikisahkan mereka terlahir dalam wujud binatang gitu. Jadi mengapa dimunculkan 2 sapi ini gitu. Jadi saya dalam kesan batin saya ini mengingatkan kembali ke diri saya gitu, khususnya gitu, senantiasa gitu mengingatkan, menyampaikan bahwasannya melihat di diri binatang itu mereka itu dahulunya juga pernah terlahir sebagai mungkin sosok wujud manusia gitu, karena kita kalau manusia yang sudah tercerahkan dan memiliki kekuatan gaib, dapat melihat masa lampau, mereka dapat melihat gitu kan. Nah, dan ternyata mengingatkan bahwa harus meyakininya dengan sesungguhnya gitu, memahami jelas akan adanya hukum sebab akibat yang berjalan ini. Yang tadi ada Susyong jelaskan mengenai hukum alam semesta yang sedang berjalan. Hukum sebab akibat merupakan salah satu hukum yang sedang berjalan di alam semesta ini. Jadi tidak melihat binatang sebagai makhluk yang pantas untuk dimakan atau dilahirkan untuk dimakan, gitu.
Jadi dari semua itu melihat adanya siklus lingkaran kebodohan batin yang semoga dapat segera diputuskan dan tersadarkan dan dirubah menjadi lingkaran kebahagiaan batin. Nah, kita semua setelah belajar dan mempraktekkan memahami kegelapan batin, terjadi akibat akumulasi ketidaktahuan yang terus-menerus diciptakan. Di dalamnya ada noda-noda batin. Nah, di sini diingatkan, diberitahukan bahwa Dharma sejati mampu memberikan cahaya untuk menerangi batin kita. Akibatnya yang karena kita telah mempraktekkannya dan merealisasikannya. Nah, jadi saya kalau melihat di ceci kita itu kan gitu dapat lingkaran yang positif, yang di jalan kebenaran ini gitu. Di dalam ceci di sini kita jadi diajarkan bahwa tadi dalam ceramah bimbingan Sangren ada menyatakan nilai moralitas. Dalam ceci kita ada melihat yang sapi atau kerbau itu yang sedang perwujudan menarik. Jadi ada di baliknya itu nilai moralitas yang ingin disampaikan gitu. Dengan wujud kerbau atau sapi tersebut, yaitu di dalamnya itu ada, kalau ini yang saya tangkap ya, saya juga masih belajar. Jadi yang saya teringat kesan batinnya bahwa di sini dalam ceci itu wujud sapi atau kerbau tersebut diajarkan nilai moralitasnya, yaitu misalnya untuk menjadikan melihat sosok kerbau dari yang sifatnya kerja keras, tekun dan bersemangat, menciptakan berkah dan kebijaksanaan, pesan moralnya gitu. Dan ada kekuatan di dalamnya, ya, menarik begitu berat. Ada ketahanan di dalamnya gitu. Dan di sini sapi atau kerbau itu makannya adalah non hewani untuk mengisi energinya agar dapat tetap bertahan gitu. Nah, tadi dijelaskan itu Sesiung tadi itu apa terlahirnya sebagai sapi atau kerbau itu karena apa ya Sesiung tadi ya, membayar hutang karma ya. Nah, gitu kan. Nah, membayar hutang. Nah, itu jadi dia sudah lahir di sini, tetap sudah mengikuti, sudah patuh kepada majikannya, tetapi tidak sampai akhir seterusnya sampai majikannya mungkin udah meninggal, dia akan terus membantu dia. Tiba-tiba tersambar petir gitu ya, lalu pindah alam gitu. Nah, ternyata ada mengapa bisa begitu terjadi kepada sapi yang begitu rajin, begitu kuat, begitu sudah ini, ternyata karena ada hutang karmanya dan sampai di situ jodohnya. Nah, jadi pembelajaran satu sisi lagi yang saya dapatkan bahwa kata waspada ini tidak ringan gitu. Maksudnya kita sering mendengar, tapi ternyata bagi yang praktisi itu tidak ringan, nggak mudah, tapi bisa dijalankan. Karena yang tadi Sesiung sudah bantu menjelaskan kan ya, karena membawa peran di dalamnya gitu, bahwa hidup berkesadaran agar mengingatkan kita semua untuk ekstra berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Itu jadi yakin akan dharma yang didengar, yakin akan kata hati, dan terus berlatih. Di sini juga saya dapatkan tidak menakar arti kebahagiaan hanya dari benda-benda atau materi yang jika kita sudah memahami sampai merealisasikannya seperti Sangren sudah mengingatkan kita semua terus-menerus bahwa semua itu adalah semu, tidak kekal. Tadi Hoklai Sesiung telah mengingatkan kita bahwa itu adalah tidak berwujud, tidak terlihat, dan memang pada dasarnya itu Dharma itu sendiri juga kembali. Ya, udah bisa lanjut. Nah, jadi itu. Jadi yang
semuanya materi itu adalah semu, tidak kekal gitu. Jadi jangan sampai kita jadinya terikat oleh parameter pencapaian-pencapaian yang muncul akibat dari kesepakatan dari yang akibat hanya dari nafsu keinginan gitu. Nah, tadi di tayangan juga disampaikan untuk kita untuk latih berpuas diri terus-menerus. Dan yang terakhir diingatkan juga 4 fase gitu, yang semua makhluk mengalaminya, lahir, tua, sakit, dan berpindah alam gitu, mati gitu. Nah, jadi di tayangan ada diulangi dengan kata datang dan pergi dengan tangan kosong. Hanyalah karma yang mengikuti. Nah, maka ciptakan puluhan ribu kebajikan yang tak terhingga, yang seperti yang sudah Sutra Teratai sering ingatkan. Lalu penutup saya yaitu kebahagiaan sejati terpancar dari hati yang damai, tenang, ringan, tak bisa disiratkan dengan kata-kata. Praktek membalas budi guru dengan kesungguhan hati, menjalankan apa yang diajarkan guru dan meneladani guru. Membalas budi orang tua dan membalas budi semua makhluk. Kan-en Taja, kan-en Hok Lai Sesyo. Kan-en Rosi Secie ya. Nah, ini juga Rosi Secie juga banyak menangkap pesan-pesan moral yang ada di dalam sebuah kisah ya. Memang seperti kita melihat sebuah pemandangan, melihat sebuah lukisan, ada orang yang tertarik pada gunungnya, ada orang yang fokus kepada mungkin hutan-hutannya, ada yang pada jalanannya, ada yang pada benda-bendanya, materinya, dan lain-lainnya. Jadi begitu luas sekali. Jadi dari sebuah kisah aja kita bisa menarik begitu banyak manfaat-manfaat ya. Tentunya ya, jadi dari kisah tentang bayar hutang karma, tentang kekuatan, tentang keteguhan, tentang keyakinan. Wah, banyak sekali yang bisa kita serap daripada sebuah kisah ini ya, karena memang kisah ini adalah kisah yang disampaikan Master tentunya adalah pesan-pesan moral agar kita semua bisa berubah. Shaolin Sije mengatakan manusia harus bisa berubah. Ya, kita memang harus bisa berubah, bahwa di dalam kehidupan ini seperti tadi Rosi Sije mengatakan, bukan hanya mengukur segalanya dengan materi ya. Jadi menciptakan berkah bukan berarti agar kita mendapatkan berkah kekayaan materi, bukan, tetapi kekayaan pahala yang tadi Master mengatakan demikian ya. Jadi menciptakan berkah itu berbagi, memberi, dan lain-lain, bukan supaya jalan kita mulus, hokinya tambah gede katanya, kang-taunya tambah banyak, sini gol, sono gol, bukan seperti itu juga ya. Tidak sepenuhnya seperti itu. Ada tentunya yang karena dengan banyak menanam berkah, tentunya banyak menjalin jodoh baik, tentunya baik di dunia, baik juga nanti di saat ini, baik juga di saat yang akan datang, mungkin banyak buah-buah karma baik yang terus berbuah ya, yang bisa dinikmati. Ada yang bisa dinikmati saat di kehidupan sekarang, ada yang bisa dinikmati di kehidupan yang akan datang. Demikian juga karma buruk. Ada banyak karma buruk yang kita nikmati buahnya di masa lalu, mungkin juga di masa sekarang ini ya, karena semuanya tidak lepas daripada apa yang kita perbuat. Itulah dia sebab akibat. Sebab itu Sang Buddha sudah memberitahukan tentang penderitaan ini, tentang derita ya, tentang ketidakkekalan, tentang tanpa inti, kesunyataan, semuanya diberitahu bahwa ini adalah jalan yang harus kita jalani tentunya ya. Jadi jangan bocor, kata Master ya, dalam menjalani itu terus-menerus kita berlatih ya, sehingga tidak bocor. Sudah tahu bahwa ini ada jalannya, lalu kita praktekkan jalannya, dan sudah mempraktikkan jalan, mendapatkan manfaat, kita ajak lagi ya, kayak tadi Mulia di Sesiung, saya suka ajak teman-teman saya untuk
nanti saya mau tarik katanya. Wah, bukan ajak lagi loh, ini sudah pakai tarik ya. Ini lebih kuat lagi nih, tarik masuk ke ceci katanya. Wah, ini luar biasa ya, memang. Tapi nggak mudah loh ya untuk menarik orang masuk ke ceci, itu nggak mudah. Sama juga kalau kita mau narik kerbau tuh ya, kalau kerbaunya ditarik melengkung, nggak mau dia ditarik, itu susah ya. Jadi tenaga kita juga mungkin kurang kuat, artinya kapasitas kita bisa juga tidak kuat. Kita butuh kapasitas daripada teman-teman yang lain ya. Kita boleh, kalau kita nggak mampu menariknya sendiri, kita boleh beritahu kepada teman-teman, barangkali teman-teman bantu menariknya. Wah, itu adalah sebuah kerjasama ya, makanya teamwork. Demikian dalam keseharian itu kita di Ceci memang betul-betul syarat dengan pesan-pesan dari Master yang luar biasa, yang dengan keagungannya, dengan kebesaran hati seorang Master, menginginkan kita semuanya, mendorong kita semuanya agar menjadi lebih bijaksana. Itu tidak mudah menjadi lebih bijaksana, tapi tentu semuanya kembali kepada diri masing-masing. Master hanya memberikan ya jalannya, memberitahu jalannya, memberitahukan cara-caranya. Yang menjalani, yang melakukan tentunya diri kita masing-masing ya. Baik, kita lanjut lagi. Ada siapa lagi yang mau sharing ini? Dari tadi Megawati nggak ada ceritanya, Rosi sudah, Sylvie Jung tidak ikut, ya tidak ikut sharing, katanya mohon izin ya. Lalu Rohana Sece dari Utara 2. Kalau Yakob Sesyung dari Barat 2 sudah tulis mohon izin tidak sharing ya. Tadi Megawati juga udah izin, banyak yang sudah izin. Rohana Sece dari Utara 2, apakah mau sharing? Bersedia sharing? Nggak ada ya. Oke. Nggak ada sih, Syong. Saya udah tulisin, Syong. Oh, maaf. Ini saya lagi nggak kebaca ya saya. Oh, mungkin di awal sekali ya. Oh. Dia punya sinyalnya agak susah. Oh, agak susah ya sinyalnya ya. Nah, ini ya. saya bisa dengar suara Sece bagus nih ya. Dari Utara 2 nih ya. Gimana Rohana Sece? Boleh dong sharing dong sedikit-sedikit nih. Rohana Sece ini rajin banget ini ya. Kanenfu, kegiatan Kanenfu ikut, kegiatan PL ikut, kegiatan kunjungan kasih ikut, mandiin pasien ikut. Wah, apa kerjaan yang nggak diikutin sama si Rohana nih? Semua diikutin gitu. Ketemu si Syong juga, Syong. Ketemu juga sama. Iya, saya kan nemenin, kan Sece yang banyak melakukan, saya temenin aja gitu kan. Sama Syong, temenin. Kanan. Jadi nggak sharing nih hari ini ya. Oke. Baik, kekayaan sementara, kekayaan pahala abadi. Kan Syong. Oke, kanan ya. Baik. Oke, ada lagi Sece yang lain? Silakan. Ada Linda Sece. Nah, ya Linda Sece silakan. 早安，师兄，感恩师兄，感恩上人说故事，感恩semua师兄姐姐yang telah mengisi forum ini. Bagi semua師兄姐姐, salam sehat selalu dan bersuka cita dalam mendengarkan Dharma. Saya mau, sebenarnya saya hari ini tidak begitu full ya untuk mendengarkan drama Master. Dalam cerita Master hari ini ya tentang hukum karma ya. Memang kita setiap saat dikeliling oleh hukum karmanya. Kadang kita tidak mengetahui, kadang kita tidak sadari, ya. Karena kita tidak tahuan, kita bisa mengakibatkan banyak kebodohan, banyak mengakibatkan banyak kesalahan, ya. Walaupun kita bisa, ya. Mengerti tentang hukum karma, tidak boleh melakukan kesalahan, ya. Tapi karena kita tidak tahuan, makanya lah terjadi, ya. Itulah akan mengakibatkan karma.
belajar ya mengetahui ya belum tentu kita bisa menjalankannya dengan baik ya, karena kenapa kita tidak bisa menjalankan baik, karena kita belum ya dengan bersungguh hati. Jadi sebenarnya sang ren selalu dengan sangat bersungguh hati ya. Ya, saya sangat sangkui ya, selalu dengan sangat bersungguh hati untuk membabarkan dharma kepada kita ya, supaya kita ya bisa menteladani ya guru kita ya, apa yang diberikan tentang pengetahuan, tentang pembebasan, tentang pandangan, kita benar-benar bisa untuk menjalani dalam kehidupannya dengan benar ya, dalam kehidupan kita saling mengasihi ya, saling toleransi, saling memaafkan ya, saling memaklumi. Memang benar-benar ya saya bisa terasa di dalam keluarga ya, benar-benar bisa sangat ya, jadi benar-benar ya dengan satu kata, ucapkan dengan satu kata ya, mereka mengucapkan, kenapa tidak cepat-cepat untuk mengucapkan ya dengan cepat. Kadang kita tidak mengetahui ya, mungkin waktunya belum sampai karena anak masih kecil kan, belum bisa mengatakan begitu ya. Jadi menjelaskan belum bisa untuk menceritakan dengan kalimat begitu. Jadi mereka itu bisa mengetahui dan juga benar-benar ya. Jadi hukum karma adalah hukum alam semesta. Hukum alam semesta mengelilingi kehidupan kita ya, kehidupan kita yang begitu harmonis, damai dan tentram, dan saling mengasihi dan saling mencintai. Hari ini tentang nilai moralitas, tentang kata-kata ini ya, dengan kata perenungan. Daripada menaruhkan ratusan puncak gunung, lebih baik menaruhkan dengan kegelapan batin kita. Kenapa demikian? Dengan kata perenungan yang demikian, kadang-kala kita tidak bisa untuk menaruhkan dalam diri kita, ya, tidak bisa menaruhkan begitu gurung semeru kita, ya, yang begitu tinggi, ya, kita tidak bisa untuk menaruhkannya, ya, karena kita tidak bisa menaruhkan ya dengan ratusan puncak gunung Semeru, kita selalu berada di alam rendah, selalu mengalami penderitaan, kerisauan, dan kebodohan, kegelapan batin, dan banyak noda-noda batin di kehidupan kita. Belajar ya dengan kebijaksanaan untuk bisa mengasihi pada dirinya, ya, dengan menaruhkan pada sifat-sifat kemanusiaan, ya, dan lebih baik kita menaruhkan dengan kegelapan batin kita. Ini maksudnya kita benar-benar harus untuk menjalani dengan jalan ajaran Buddha, Dharma yang benar, ya, yang bisa dengan mengasihi, ya, saling sesama untuk menenangi kedamaian pada batin mereka. Kita mendengar dengan hukum karma, kita akan sangat mengerikan, sangat takut, ya, ketika kita menemukan ada yang minta utang, ada yang begini, ya. Sebenarnya dalam kehidupan saya pun ada ya yang menagih-nagih utang, tapi berupa materi. Ini masih termasuk kita bisa berusaha ya untuk membayarnya. Tapi kalau kita utang dengan kita utang selain dari yang berwujud ya, yang tidak berwujud kita tidak mengetahui.
dan juga gimana caranya untuk kita bisa untuk membayarnya. Ya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya mengasihi? Apa yang bisa saya berbuat? Sebenarnya kita manusia banyak keserakahan ya, termasuk saya ya. Saya pun banyak keserakahan, banyak apa yang tidak begitu ya, keserakahan, kebodohan ya. Jadi benar-benar mengetahuinya dan juga kita harus berputar balik ya untuk menjalani jalan yang benar. Tidak mudah ya, saya merasa ini adalah tidak mudah karena kita selalu melekat ya, selalu melekat pada masalah, selalu melekat pada perilaku kegiatan yang kehidupan, selalu mengikatnya dengan semuanya ya. Padahal tadi Master ada mengingatkan pada kita semua bahwasanya kita semua datang ya. Nah, kita ada di dalam rahim mama kita. Kita bisa datang ke dunia ini karena ada papa mama kita saling mengasihi. Baru ada kita. Setelah kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Sehelai benang pun tidak bawa apa-apa. Lalu kita manusia, setelah kita menyentuh dengan dunia ini, ya, keistimewaan dalam dunia ini, keindahan dunia ini, yang keberadaan dalam dunia ini, ya, apa yang kita bisa melihat semua terbentuk dengan begitu bagus, begitu kita sangat yang sangat menarik. Kita bisa langsung untuk tidak menyadari, tidak mensadari ya bahwa semuanya adalah semua. Jadi menaruhkan dengan satu benteng yang besar ya. Bagusnya kita menaruhkan yang kita memperdalamkan pada mengetahui pada diri kita. Ya, kita mengetahui tentang kuapau ya, akibat dari kondisinya mengakibatkan kita berada dalam keadaan sekarang ini. Ya, kenapa kita bisa demikian? Apakah kita lagi berbuat baik? Apakah kita lagi berbuat jahat? Ya, apakah kita ada di dalam jalan yang benar? Apakah kita ada di jalan yang menyimpang? Semuanya dalam sebersih niat kita. Oke. Sekian dari saya. Ya, Kanan ya, Linda Sece sudah berbagi pada kita pagi ini ya. Memang semuanya kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita melakukannya ya, tentunya ya. Dharma sudah dibabarkan, kita sudah mendengarnya, lalu kita harus menyerapnya ke dalam hati, lalu kita harus melakukannya dalam tindakan-tindakan yang nyata, tentunya demikian ya. Jadi ini ada Stella Sece dari Haji Pusat ya, kalau nggak salah. Stella Sece, silakan Stella Sece. Sesi yang hari ini sangat bagus ya, banyak sekali sesi-sesi yang memberikan masukan. Di kesempatan ini saya mau berbagi ya mengenai mengenai karma gitu. Saya mau mengatakan yang saya amati banyak di luar orang yang tidak mempercayai karma dan menganggap itu sebagai suatu tahayul ataupun omong kosong gitu. Dan banyak juga orang yang seperti memiliki Tuhan, tetapi seperti tidak bertuhan gitu ya. Kemudian untuk menanggapi sifat manusia yang egois dan mau menang sendiri, itu benar karena manusia itu belum kalau bisa dibilang belum sampai tingkat tercerahkan ataupun arahat sehingga banyak noda batin. Ya kadang kalau saya melihat seorang yang bersikap seperti itu, kadang saya melihat sampai mungkin mereka merasakan ya kalau jika kita
suatu kemenangan itu dia harus menang gitu. Kalau yang ada rasa tidak menang dalam hati dia itu sangat tidak puas gitu. Sehingga mereka sampai harus berkata ataupun mengucapkan perbuatan yang buruk seperti berkata kasar, menfitnah, omong kosong, dan memutarbalikkan kata gitu. Kemudian untuk menanggapi ya dari kata-kata Master, bahwasanya kita harus memberikan inspirasi kepada orang. Jadi walaupun kita mengejar materi, tapi kita juga tidak boleh melupakan hal tersebut. Dalam diri saya sendiri juga saya selalu menerapkan suatu prinsip itu, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, walaupun hal besar atau kecil, dan tidak harus sampai kita sukses baru kita bisa membantu orang. Jadi semua hal dapat dilakukan sekecil apapun. Tidak perlu sampai tercapai baru kita bisa melakukan hal baik. Dan juga ada, saya kutip ya, suatu pepatah gitu. Kita supaya bisa melihat siapa orang yang di sekitar kita, semua itu bisa kita tes gitu dengan uang gitu. Kita bisa melihat ternyata siapa sih orang yang di sekitar kita. Kemudian menurut saya juga sih ya kita berbicara kebaikan itu penting, tapi kita harus benar-benar yang paling penting sih lebih bisa merealisasikan semua itu gitu. Seperti kita bisa membimbing ataupun membuka orang untuk berjalan di jalan yang benar, membuka jalan untuk mereka. Itu adalah hal yang paling penting sih. Sesyum Suci Kangen atas kesempatannya. Kangen ya, Stella Suci ya. Jadi kalau saya menanggapi ya bahwa memang di dunia ini banyak sekali hal-hal yang kita lihat yang kita rasa tidak semestinya yang terjadi di sana ya, dan sebab itulah kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Jadi sebab itulah kita harus bisa berubah seperti tadi beberapa Sesyum Suci bercerita semuanya juga mengenai cerita dari hari ini bahwa kita harus bisa berubah, bahwa dalam hidup ini bukan cuma hanya berbuat baik saja, tetapi kita harus merubah diri kita. Yang tadinya mungkin saya tadinya suka membunuh menjadi memiliki kasih sayang ya, seperti di dalam Wuliang Icing ya, Wuliang Icing bab 10 pahala kalau nggak salah sepung tepin ya. Jadi yang suka membunuh menjadi welas asih, yang tadinya pelit menjadi suka berdana, yang tadinya pemarah menjadi peramah gitu kan, yang tadinya sombong menjadi orang yang berbaik hati, ramah tamah gitu. Artinya berubah ya. Jadi kita mau berubah, inilah dia prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan ya, yang disampaikan. Jadi itu dipraktekkan dalam nyata. Jadi kalau di dalam buku, di dalam kitab, prinsip kebenaran itu hanya catatan saja. Itu bukan apa-apa, tetapi semuanya itu yang kita pelajari harus dipraktekkan. Jadi makanya jalan bodhisattva harus dijalankan, dipraktekkan. Kalau dalam berkumpul kita seperti ini, kita saling mendengarkan, saling berbagi. Ini yang kita bagikan semua adalah teori-teori ya, yang disampaikan ya. Bukan berarti kalau saya bisa ngomong begini, menyampaikan begini, saya prakteknya juga pasti begini. Belum tentu. Karena itulah saya harus lagi lebih menguatkan keyakinan, menguatkan semangat, ya, akar perhatian, akar keyakinan, supaya saya bisa mempraktekkan. Dan itulah baru akar kebijaksanaan bisa bertumbuh. Jadi betul-betul dalam mendengarkan ini, mendengarkan sharing dan lain-lain diserap, lalu kemudian saya akan mencoba mempraktekannya. Nah, gitu. Jadi demikian. Jadi kalau waktu kita ada melihat segala sesuatu yang tidak sepatutnya, barangkali kita pindahkan kacamata kita ke tempat lain yang kita lihat yang lebih patut ya, yang bisa kita jadikan contoh sehingga bisa membangkitkan niat-niat bajik, membangkitkan niat-niat untuk
merubah diri kita. Nah, itulah yang sebaiknya kita fokus ke sana arahnya. Jadi memang di dalam kehidupan ini begitu banyak sekali ya, dan kita tidak bisa merubah semua orang, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Ya, jadi Master sudah mengatakan ya, jadi kita nggak bisa 改变别人, kita cuma bisa 改变自己的心态. Ya, jadi memang begitu. Dan kan kita sudah belajar harus membabarkan, betul, membabarkan. Kita membabarkan, tetapi bukan kita merubah orang itu. Kita hanya membabarkan, kita hanya memberitahu cara-cara untuk apa ini. Seperti Master memberitahu kita cara-cara untuk berubah. Master memberitahu kita jalan-jalan untuk menjalankan agar mencapai tujuan. Tetapi yang jalan siapa? Saya sendiri. Kita sendiri. Jadi waktu orang-orang itu juga kita memberitahu begini begitu, kita mengajak ke sini yuk, tapi kalau mereka tidak mau, mereka belum bisa, belum ini, itu masalah mereka. Jangan jadikan masalah kita lagi. Ya, masalah kita adalah mengajak, memberikan. Seperti saya pernah memberi contoh, saya juga dapat baca dari mana ya, lupa, seperti kita memberi makan ayam. Kita beri makan ayam pakai beras yang baik pun ya, kita lemparkan di situ. Tapi ayam itu makan atau tidak makan, itu urusan si ayam. Urusan kita memberi dan memberi tanpa meminta kembali ya. Bukan ngomel-ngomel ayam brengsek, ayam tidak tahu diri, sudah dikasih makan tidak mau dimakan, nggak begitu. Hanya diberi, hanya memberi. Ya, tanpa meminta si ayam itu harus nurut sama kita, si ayam itu harus mau membayar budi, tidak demikian. Jadi betul-betul kita hanya memberi. Demikian ya, waktu sudah jam 9, sharing dari Stella Sece tadi mengakhiri perjumpaan kita pagi ini, karena hari ini adalah kisah Master, tidak ada pembacaan kosakata ya. Sece, semoga apa yang kita alami pagi ini ya, yaitu mendengar cerita, berbagi, mendengar sharing, dan juga kita berbagi diri sharing semua dengan penuh sukacita. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat-manfaat daripada kegiatan di pagi ini ya. Demikian adanya. Baik, Sisung Cie, mari kita sama-sama berdiri. Sing Cili, Sing He Chang, Xiang Ho Pusa, Jing San Wen Xun Li, Wen Xun. 在问讯，上问讯，阿弥陀佛。感恩师兄师姐，明天见。好来，谢谢semua. 感恩师兄师姐们。拜。来，师兄师姐，感恩师兄师姐。每一个希望的清晨，歌声飞扬，答案让世界亮起来。描绘真实人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，蓝天
发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，蓝天白云从不孤独。感恩的心，守着每一个平安的夜晚，期待明天答案，让世界亮起来。感恩的心，守着每一个平安的夜晚，期待明天答案，让世界亮起